Good day everyone. Salam jumpa dengan Andri Simbolon dari Care for Life. Yes, we care. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar sesuatu yang sederhana, sebuah tips dan triks yang sederhana. Bagaimana membuat personal goal yang sederhana dan mengimplementasikannya. Ada sebuah quote yang bicara begini. Your habit, kebiasaan-kebiasaan, akan menjadi your behavior. Dan kemudian your behavior pada akhirnya menjadi your destiny. Menjadi masa depan kita. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Charles Duhigg. Buku itu berjudul Power of Habit. Your habit menjadi behavior, menjadi destiny. Dan Charles Duhigg dalam bukunya dia menulis seperti ini. Kita manusia sering bermimpi bisa olahraga 30 menit sehari. Ada wishlist gitu, pingin bisa baca buku, ya 1 buku sebulan. Bahkan ada mungkin yang lebih religius gitu ya, ketika kita mulai, mengerti agama, kita pingin baca kitab suci setiap hari. Tapi apa yang terjadi? Harapan hanya tinggal harapan. Ada banyak orang yang ingin lari katanya. Kemudian dia beli sepatu lari, dia beli baju lari, tapi dia nggak pernah berlari. Semuanya hanya wishlist. Kenapa? Karena personal goal-nya terlalu tinggi. Dia ingat, wah saya mau turunkan berat badan 10 kilo. Wah itu mimpinya bagus. Personal goal-nya bagus. Tapi untuk mengimplementasikannya, ada cara-cara yang sederhana. Dan kesempatan kali ini kita mau belajar bagaimana mengimplementasikan goal tersebut. Ada sebuah fenomena menarik. Ya, disebut dengan habit formation, gitu. Ini formasi kebiasaan habit. Ya, ini adalah keystone habitnya. Jadi kita harus dapetin key-nya, dapetin kunci habitnya. Bagaimana kita bisa memulai sebuah habit baru dalam rangka melaksanakan, mengimplementasikan personal goal kita. Baik, bagaimana membuat personal goal yang sederhana? Yang pertama, start small. Small. Buat sederhana. Just a baby step. Jangan terlalu bermuluk-muluk, saudaraku. Waktu kita pikir, saya pengen baca 2 buku. Kemudian pergi ke toko buku, dia beli 5 buku. Tapi bukunya 2 tahun berplastik dan hanya ada di rak. Tapi mari, mungkin kita bikin sebuah target yang sederhana. Hari ini aku mau jalan 10 menit. Jangan pergi ke toko olahraga dulu. Jangan beli dulu sepatu-sepatu mahal. Coba jalan dulu 10 menit. Waktu kita mau baca buku, jangan pikir dulu 5 buku, 3 buku, 2 buku. Coba 2 halaman dulu 1 hari. Start small. Waktu kita melakukan ini, kita gak akan stres. Waktu personal goal itu kita lihat gak akan stres. Karena kita lihat target dan apa yang kita harus implementasikan. Kan ada habit yang harus diubah dari perjalanan hidup kita tadi. Jadi yang pertama, start small. Yang kedua, lakukan di jam yang sama. Jangan pagi ini olahraga jam 6 pagi, besok jam 8, besok jam 5 taunya hujan, gak jadi. Lakukan selalu di jam yang sama. Kalau misalnya ingin baca buku 2 halaman, katakan setelah makan malam. Baca 2 halaman, baca 2 halaman, baca 3 halaman. Demikian pula dengan jalan kaki, dengan olahraga, dengan apapun. Bahkan juga mungkin kalau kita ingin mulai baca kitab suci, lakukan di jam yang sama. Dan small portion. Itu kunci yang kedua. Kunci yang ketiga, tempelkan di habit yang lama. Misal, saya mau olahraga. Saya lakukan kapan? Ketika saya bangun pagi, cuci muka, beberes sebentar, kemudian kita lari pagi. Lakukan seperti itu berulang. Ada habit karena kita biasa bangun jam 6. Atau saya ingin baca buku kapan ya? Baca buku mungkin menjelang tidur. Jadi setelah semua siap, kita udah siap mau tidur, kita ada di peraduan, kita ambil buku dan kita akan bilang 2 halaman. Kita lakukan 2 halaman. Atau setelah makan malam. Tapi tempel di habit yang lama. Tips yang keempat. Tips yang sederhana. Pilih teman yang punya habit yang sama. Jangan kalau kita mau olahraga,
kita mau menurunkan berat badan, kita mau sehat, tapi ketemu teman-teman yang mager, nggak akan kejadian. Karena kita akan punya habit seperti teman-teman yang mager. Ayo cari teman yang sama. Kalau baca buku, cari teman-teman yang ada di grup-grup yang baca buku, sehingga ada teaser, mungkin ada ada teman yang dulu buku ini bagus, cerita gini-gini, itu membuat ketertarikan kita semakin hari semakin dalam. Jadi kalau kita lihat the power of habit ini luar biasa, ya, luar biasa. Start small, lakukan di jam yang sama, tempel di habit yang lama, lalu yang terakhir, pilih teman yang punya habit yang sama. Maka, apa yang dikatakan oleh Charles Duhigg dalam bukunya Power of Habit, dikatakan, habitmu, habit saya, habit kita semua akan menjadi your behavior, akan menjadi behavior kita. Behavior kita akan menjadi destiny kita. Andri Simbolon dari Care for Life. Yes.